pagi Mbak Dinda. Selamat pagi juga Bu Aulia. Senang sekali hari ini Bu Aulia bisa ketemu dengan Dinda. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Bu Aulia sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Tadi habis pelajaran apa, Din? Oh, tadi saya habis pelajaran olahraga Bu, jamnya Pak Ibnu. Apakah sudah izin sama Pak Ibnu? Mohon maaf kalau Bu Aulia ganggu waktunya Dinda. Bisa kita berbincang-bincang sebentar? Oh, boleh Bu. Sebelumnya, apakah Dinda sudah pernah mengikuti konseling individu? Sejujurnya belum sih Bu. Makanya waktu disuruh kesini saya tuh bingung disuruh ngapain. Oh, gitu. Nggak apa-apa ya. Iya. Tenang. Bu Aulia akan jelaskan sedikit tentang konseling individu. Jadi, konseling individu ini adalah tindakan yang dilakukan oleh konselor. Konselor di sini itu Bu Aulia ya, sebagai guru BK untuk membantu konseling. Konseling di sini Dinda sebagai murid ya, dalam mengentaskan suatu masalah yang dihadapi konseling. Nah, di dalam konseling individu ini harus dilakukan dengan sukarela. Maksudnya, Dinda tadi datang dari kelas ke ruang BK ini sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Apakah Dinda datang ke sini karena terpaksa? Tentu tidak ya Bu. Itu ya, Ya, sukarela Bu. Oke, baik. Selain itu, ketika nanti kita berbincang-bincang, Dinda bisa dengan leluasa menyampaikan ataupun menceritakan apapun kepada Bu Aulia. Tenang saja, nanti apapun yang Dinda ceritakan ke Bu Aulia akan terjamin kerahasiaannya. Jadi tujuan kita di sini sama-sama memahami apa yang kamu rasakan dan nanti mencari cara agar kamu bisa merasa lebih baik. Bagaimana? Apakah Dinda setuju? Ya Bu, saya setuju sekali. Oke. Akan tetapi pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu ya Dinda. Kita akan melakukan kegiatan ini selama kurang lebih mungkin 20 menit ya. Dengan adanya waktu yang singkat ini, mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Gitu ya. Bagaimana? Apakah kita bisa lanjutkan untuk konseling individu ini yang waktunya kurang lebih 20 menit? Bisa Bu. Baik Dinda, Bu Aulia dengan wali kelas juga. Kalau kemarin Dinda sempat mengikuti lomba teater minat kabupaten, apakah betul? Betul. Kalau boleh Dinda ceritakan bagaimana hasilnya kemarin? Gimana? Saya gagal. Dinda gagal, juara. Mungkin bisa Dinda ceritakan kepada Dinda apa yang Dinda rasakan ketika itu. Tapi mungkin pakai ini saja ya, kalau coba Dinda pilih. Ini ada kartu emoji ya, teman-teman. Dinda pilih emoji mana yang sesuai dengan yang dirasakan waktu itu. Boleh milih dua ya? Oh, silahkan. Jadi ini dua kartu yang dipilih ya. Iya Bu. Mungkin Mbak Dinda bisa bantu cerita ke Bu Aulia kenapa memilih kartu itu, bisa diceritakan satu-satu ya. Boleh pilih yang mana dulu? Oh ya. Jadi karena saya pilih kartu ini tuh soalnya saya tuh merasa sedih. Saya tuh udah jalan keras siang sampai malam tuh latihan, tapi hasilnya tuh tetap tidak sesuai harapan saya. Kalau untuk yang kartu yang kedua, Kalau yang kedua ini saya ini merasa kecewa sih. Soalnya waktu di tengah-tengah pidato penampilan saya itu tiba-tiba pikiran saya itu kosong, terus ngeblank. Padahal waktu latihan itu saya bisa lancar, terus kan sudah progresnya. Padahal kok waktu tampil langsung ngeblank gitu. Akhirnya saya tampil di tengah jalan gitu. Jadi saya tuh merasa percuma usaha saya yang dilakukan selama ini. Rasanya kayak nggak mampu lomba lagi. Bunda nggak ingin ikut lomba lagi? Ya rasanya gitu. Jadi saat tampil Dinda merasa grogi dan sempat blank begitu ya. Ya, Dinda merasa kecewa karena
itu membuat penampilan Dinda kurang maksimal gitu. Iya, saya tuh merasa sedih banget. Terus karena itu juga saya tuh masih kebayang-bayang waktu tampil di panggung itu. Kamu masih teringat jelas momen itu ya? Iya, Boleh diceritakan kepada Bu Aulia apa bagian yang paling membuat Dinda ini tiba-tiba merasa ngeblank gitu? kalau nggak salah mungkin tuh waktu saya tampil, terus tiba-tiba tuh jurinya tuh menatap ke arah saya. Nah, nggak sengaja kan kita saling pandang tuh kan Bu. Nah, karena itu saya langsung kayak berhenti, terus tiba-tiba lupa. Nah, terus saya juga sebelum tampil kan lihat teman-teman sebelumnya. Nah, terus saya tuh lihat lah teman-teman yang lain kok pada keren gitu. Begitu. Ya, Jadi kamu merasa gugup gitu. Iya. Ketika juri tiba-tiba melihat ke arah kamu dan kamu merasa minder gitu ya dengan penampilan kontestan sebelumnya gitu. Iya betul. Padahal saya tuh sebelum tampil udah ngerasa siap gitu. Terus waktu latihan juga udah pede. Bu Aulia bisa sangat memahami ya, kadang memang rasa gugup itu bisa datang tiba-tiba walau kita sudah latihan berkali-kali. Itu Bu Aulia rasa wajar lah ya. Semua orang juga pasti ketika pernah tampil di depan umum juga pernah merasakan seperti itu. Tapi teman-teman saya yang lain kok pada kayak gitu, dilihatin kayak santai pas aja kesini. Jadi kamu merasa berbeda dengan teman-teman kamu? Iya Bu, kayak mereka tuh pada santai. Nah, sedangkan saya tuh merasa kayak gugup, saya tuh minder Bu. Saya cuma merasa mungkin saya tuh emang nggak punya bakat. Teman-teman yang lain kayaknya lebih jago dari saya. Dinda, justru dari cerita kamu, Bu Aulia ini melihat kamu itu punya semangat dan tanggung jawab yang luar biasa. Tidak semua orang loh mau berlatih dengan konsisten seperti kamu. Usaha kamu itu bukti bahwa kamu itu punya tekad yang kuat dan kemampuan berbicara di depan umum. Tapi kan hasilnya tuh nggak menang Bu. Dinda, kamu bilang kamu minder dan kamu bilang kamu kecewa karena nggak menang. Tapi di sini ibu ingin tahu, kalau misalkan kamu ingat-ingat lagi coba, apakah ada hal yang kamu pelajari dari pengalaman itu, kejadian itu? Mungkin kayaknya saya udah belajar buat lebih siap lagi deh Bu. Saya juga tahu kalau Brody itu bisa mengacaukan semuanya. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya lomba kemarin itu bukan cuma tentang menang atau kalah, tapi tentang pengalaman mengendalikan diri di bawah tekanan. Kamu belajar sesuatu yang memang nggak semua orang itu punya kesempatan belajar seperti kamu loh. Ya juga sih Bu, tapi kan tetap aja malu. Kamu merasa malu. Iya. Karena kamu tuh peduli dengan hasilnya. Tapi ibu ingin tahu, kamu itu punya nilai diri yang tidak berkurang hanya karena kalah lomba. Kamu tetap Dinda yang tekun, Dinda yang berani, yang punya kemampuan berbicara yang baik. Tapi saya kayaknya udah nggak mau ikut lomba lagi deh Bu. Kamu merasa ingin berhenti supaya nggak kecewa lagi, seperti itu. Iya Bu, capek rasanya kalau udah latihan tapi gagal terus itu. Iya, ibu paham jadi. Kadang memang kegagalan membuat kita ragu untuk mencoba lagi, gitu ya. Tapi boleh ibu tanya, waktu pertama kali Dinda ikut lomba, apa yang memotivasi Dinda ini? Mungkin yang memotivasi saya itu karena saya tuh suka ngomong di depan kelas, terus suka menyampaikan pendapat. Terus ayah juga nyemangatin, katanya tuh suara saya tuh udah bagus, cocok. Wah, berarti ini Dinda punya dukungan dari ayah juga ya. Dan tentunya Dinda ini punya bakat alami untuk berbicara. Itu keren loh, Din. Tapi kayaknya sekarang tuh ayah juga merasa kecewa gitu kok Bu. Soalnya ayah itu diem aja waktu saya cerita kalau saya kalah. Kamu merasa ayah kamu kecewa? Iya. Apa ayah sempat bilang sesuatu waktu itu? Iya, ayah tuh cuma bilang nggak apa-apa, lain kali pasti bisa. Tapi nadanya tuh datar.
Lalu kira-kira respon seperti apa yang kamu harapkan? Ya kayak bisa memberi pelukan, terus dikasih semangat. Saya malah merasa gagal dulu jadi seorang anak. Dinda, Bu Aulia yakin bahwa ayahmu tidak kecewa sama Dinda, ya, karena beliau itu tahu kalau Dinda ini punya potensi yang besar. Justru karena saya, ayah Dinda ini juga ikut merasakan apa yang dirasakan Dinda. Kamu justru luar biasa karena berani mencoba sesuatu yang sulit. Saya belum pernah mikir kayak gitu juga. Oke, gini ya. Coba sekarang ini Dinda bayangkan. Kalau misalkan ada teman Dinda yang gagal dalam perlombaan, dia merasa sedih, kira-kira apa yang ingin Dinda katakan pada teman Dinda itu? Yang pasti saya tuh mau mengangkat dia, mungkin bisa pakai kata-kata, kamu udah keren banget kok, sama tampil depan banyak orang tuh udah keren, gak semua orang bisa loh kayak kamu. Nah, kata-kata itu dia itu juga berlaku buat kamu sendiri. Kadang kita itu bisa menyemangati orang lain, tapi kita lupa menyemangati diri kita sendiri. Betul nggak? Iya sih Bu, saya juga baru sadar kalau saya tuh merasa diri sendiri ternyata. Nah, itu ternyata insight yang bagus ya Dinda. Iya. Bisa mengenali perasaan dan menyadari cara berpikirmu itu tanda kamu sedang bertumbuh. Iya. Nah, kira-kira ini ya dari Iya. pengalaman yang pernah kamu alami tersebut, adakah hal positif yang bisa kamu ambil untuk perbaikan ke depannya? Kalau dipikir-pikir itu dari pengalaman ini justru saya tuh dikasih pelajaran yang lebih besar agar saya tuh bisa terus memperbaiki diri sendiri dan bisa belajar menghadapi hal-hal yang mungkin di luar kendali saya. Contohnya kayak menghadapi diri sendiri tidak cukup. Nah, betul sekali Dinda. Kamu tetap berharga dan hebat. Bukan karena menang atau kalah, tapi karena kamu berani mencoba, berproses dan terus belajar. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh hasil lomba, tapi oleh usaha dan semangatmu. Terima kasih ya Bu. Saya nih baru sadar ternyata selama ini tuh saya lebih fokus ke hasil bukan ke usaha. Ibu sangat apresiasi sekali semangat kamu yang sudah berjuang sampai di titik ini, sampai tingkat kabupaten. Mungkin ke depan Dinda bisa berlatih lebih giat lagi agar bisa meminimalisir gugup ya, dan lupa dengan naskah yang seharusnya disampaikan ketika pidato. Dan Bu Aulia yakin dengan sering latihan dan bimbingan yang tepat, Dinda ini pasti bisa menghilangkan gugup dan tampil lebih percaya diri di lomba berikutnya. Terima kasih banyak ya Bu. Saya tuh jadi lebih semangat lagi untuk mencoba berlatih. Nah, bagus banget Dinda. Apakah perlu Ibu bantu untuk membuat rencana ke depan? Ibu siap mendampingi loh, kapanpun Dinda siap. Boleh banget itu Bu. Kira-kira rencana kecil apa ini yang ingin Dinda lakukan untuk memicu semangat berlatih lagi? Mungkin saya tuh mau coba latihan di depan kaca gitu. Ya. 5 menit tiap hari. Latihan di depan kaca 5 menit gitu ya Ya. setiap hari ya. Nah, itu semangat yang Ibu banggakan ya. Gagal sekali bukan berarti gagal selamanya. Setiap langkah kecil seperti tadi yang Dinda sampaikan, dimulai dari hal yang kecil, adalah bagian dari pertumbuhan ataupun perkembangannya Dinda ya. Mungkin selain itu saya juga akan memilih guru pendamping lomba pidato lagi deh Bu. Saya pengen menyampaikan bahwa tuh saya tuh siap berlatih lagi untuk siapan lomba pidato berikutnya. Langkah yang bagus. Nah, kira-kira kapan ini Dinda ingin menemui guru pendampingnya? Mungkin besok siang Bu, sekalian pulang sekolah aja. Oke, bisa ya. Terima kasih Dinda sudah terbuka hari ini. Bu Aulia berharap Dinda merasa lebih nyaman, lebih ringan, dan punya semangat baru ya. Iya Bu, saya jadi lebih tenang dan semangat lagi. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, sebelumnya kita simpulkan dulu ya Din.
dari awal pembicaraan kita sampai ini. Tadi Dinda datang ke sini, Dinda cerita dengan Bu Aulia kalau Dinda mengalami kegagalan saat lomba pidato tingkat kabupaten, itu ya. Karena hal tersebut membuat Dinda merasa sedih dan kecewa sampai memilih ini ya, memilih ini ya. Dan karena hasilnya tidak sesuai dengan harapan Dinda, maka dari itu Dinda merasa usahanya sia-sia, tidak mau ikut lomba lagi. Tetapi setelah tadi kita berbincang-bincang, Dinda ini mulai tumbuh kesadaran bahwa selama ini Dinda terlalu fokus dengan hasil dan prosesnya. Tadi Dinda juga menyampaikan sudah mulai ada semangat untuk mau mencoba berlatih kembali, dimulai dari hal yang paling sederhana ya, dan hal kecil. Jadi 5 menit untuk coba latihan di depan kaca setiap hari. Dan Dinda juga tadi menyampaikan kalau ingin menemui besok ya, ingin menemui pendamping untuk mengkomunikasikan bahwa Dinda ingin berlatih lagi. Apakah betul demikian ya? Betul. Bagus. Tetap semangat dan percaya bahwa proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Baik, nanti Ibu bantu siapkan format lembar refleksi diri dan jurnal keberhasilan supaya kamu bisa mencatat progres kamu ya. Siap, makasih ya Bu. Setelah konseling ini kira-kira bagaimana perasaan Dinda? Boleh memilih, tadi kan ini 2 sudah. Ini boleh dipilih lagi kalau misalkan masih merasakan hal yang sama. Silahkan. Ini ada beberapa kartu emoji, silakan boleh memilih perasaannya sekarang setelah melakukan konseling seperti apa. Satu aja tidak apa ya. Oh boleh. Saya Ini ya? Iya. Bisa dijelaskan ini apa coba? Ini saya tuh merasa excited gitu Bu. Excited? Iya. Terus Kenapa itu? saya tuh gara-gara habis konseling ini tadi, saya tuh merasa gitu untuk semangat lagi kembali latihan. Terus kayak rasa mindernya tuh udah nggak ada lagi. Saya tuh terbangun malu diri saya sendiri. Terus saya juga belajar bahwa tuh saya tuh terlalu lebih fokus ke hasilnya bukan prosesnya. Karena pas ini saya jadi sadar. Ya, alhamdulillah. Setiap langkah kecil itu adalah proses menuju versi terbaik Dinda ya. Kira-kira perlu kita jadwalkan untuk pertemuan konseling berikutnya? Boleh? Boleh ya? Kira-kira kapan itu Dinda? Saya sendiri kalau minggu depan gimana? Minggu depan ya? Boleh nanti diinfokan lagi ke Bu Aulia kalau misalkan ada perubahan. Ini ada yang tadi Bu Aulia sampaikan ya, untuk lembar refleksi diri dan jurnal keberhasilan. Nanti ini bisa diisi. Dan yang untuk jurnal keberhasilan ini ya, bisa Mbak Dinda isi setiap minggunya. Prosesnya seperti apa. Untuk konseling berikutnya ini tolong dibawa ya. Nanti kita evaluasi bersama. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih ya Mbak Dinda. Makasih juga minggu depan kita bertemu kembali. Karena memang waktunya sudah habis, mari kita akhiri sesi konseling ini. Semoga bermanfaat untuk Mbak Dinda. Begitu saya izin kembali ke kelas. Oh boleh. Terima kasih ya Mbak Dinda ya.